Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 posisi pintu utama rumah membawa berkah menurut Islam. Hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah lebih memilih rumah bangun pesan daripada rumah yang sudah jadi dibangun. Hal ini untuk menghindari desain rumah yang kurang sesuai aturan. Terlebih jika Anda adalah umat Islam yang seharusnya mengikuti tata aturan sesuai dalil yang sudah ditetapkan. Jangan sampai memilih bentuk rumah atau membuat rumah yang memiliki desain kurang sopan atau melanggar norma yang ada, termasuk juga untuk rancangan letak dan bentuk dari pintu utama. Agar Anda tidak terhindar dari kesalahan, maka cobalah untuk memikirkan posisi utama rumah yang membawa berkah menurut Islam. Simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, ukuran pintu terbesar di rumah. Dari bentuknya, maka Anda harus memilih pintu utama memiliki bentuk yang paling besar. Dengan cara ini, maka orang akan tahu bahwa itu adalah pintu utama rumah untuk keluar masuk tamu. Tamu akan tahu dan bisa bertamu secara sopan dengan menunggu di depan pintu paling besar. 2. Pintu terdiri dari 2 daun pintu. Mengingat bahwa pintu utama harus sesuai dengan tata aturan, maka lebih baik memilih 2 daun pintu utama. Artinya, ada 2 pintu sebelah kanan dan kiri, kemudian bertemu dan berpisah pada bagian tengah. Handle pintu bisa diletakkan di bagian kanan dan kiri, namun kunci harus ada di sebelah pintu kiri. Hal ini ternyata ada manfaatnya karena bisa membuat Anda membuka dan menutup pintu dengan mudah dan sesuai ajaran Islam, yaitu mendahulukan bagian kanan. 3. Pintu utama harus ke arah ruang tamu. Dalam Islam juga diajarkan untuk memuliakan tamu. Salah satunya adalah dengan membuka akses rumah kepada tamu. Jangan sampai tamu duduk di luar atau menunggu di luar terlalu lama. Karena itu, letak pintu utama harus langsung memberi arah pada ruang tamu. Sehingga ketika Anda membuka pintu utama, maka tamu bisa dipersilakan langsung masuk ke dalam rumah. Dengan pengaturan tata letak seperti ini, juga bisa membuat tamu yang datang ke rumah tidak sungkan untuk masuk ke dalam rumah Anda. 4. Daun pintu utama membuka ke dalam. Arah daun pintu utama sebaiknya juga harus dibuat membuka ke dalam. Pengaturan ini sangat penting karena pintu utama yang terletak langsung di ruang tamu. Jika Anda membuat letak pintu utama membuka keluar, maka ibaratnya seperti mengusir tamu. Selain itu, saat membuka pintu juga bisa menabrak atau menyakiti tamu yang sudah ada di depan pintu utama. 5. Pintu utama harus memperlihatkan area yang luas. Letak pintu utama juga harus dibuat memberi kesan yang luas pada sebuah ruangan. Artinya, jangan sampai ketika Anda membuka pintu utama, maka langsung melihat ruangan yang sempit dan penuh dengan barang. Dalam Islam, hal ini juga tidak nyaman karena bisa membuat tamu tidak nyaman dan bingung harus duduk di mana. Jadi, lebih baik pintu utama menghadap ke arah yang luas, seperti ruang tamu yang dilengkapi dengan kursi tamu. Dengan cara ini juga akan membuat tamu menjadi lebih nyaman. 6. Tidak menempatkan benda di pintu utama. Banyak orang yang mencoba meletakkan berbagai hiasan atau benda pada pintu utama atau dekat dengan pintu utama. Sekali lagi, berbagai benda ini mungkin suatu saat bisa menyakiti Anda atau tamu Anda. Misalnya saja, ketika benda tersebut jatuh, lalu mengenai kepala atau kaki Anda. Karena itu, selain akses pintu utama harus terbuka lebar, juga tidak menempatkan benda di sekitar pintu utama. Lalu yang ketujuh, pintu utama tidak menghadap kamar mandi. Kemudian, tata letak pintu utama sebaiknya adalah tidak langsung menghadap kamar mandi. Masalahnya, hal ini sering terjadi pada tipe rumah kecil atau perumahan yang sudah dibangun sebelum dijual. Jika pintu utama menghadap kamar mandi, maka ini akan memberi kesan yang tidak sopan pada tamu dan pengguna rumah. Anda pasti melihat tidak nyaman saat tamu melihat ada anggota keluarga yang masuk ke kamar mandi. Jadi pastikan ada batasan antara bagian ruang tamu dan akses ke ruangan lain, termasuk ruang keluarga. 8. Pintu rumah tidak menghadap dapur. Selain pintu utama tidak boleh menghadap kamar mandi, maka sebaiknya pintu utama juga tidak boleh menghadap dapur. Pertimbangan ini sangat penting karena perabotan dan aktivitas dalam dapur sebaiknya tidak boleh terlihat dari ruang tamu. Bayangkan jika Anda membuat makanan atau minuman dari dapur, dan itu terlihat oleh tamu yang masuk dari pintu utama, maka pasti rasanya tidak nyaman. Tamu juga menjadi enggan karena sudah merasa merepotkan Anda. 9. Pintu utama tidak boleh menghadap garis lurus dalam rumah. Seringkali jika membeli rumah dari perumahan dengan luas yang terbatas, maka biasanya tidak memiliki banyak pilihan. Banyak orang yang mencoba mengakali tata ruang agar bisa terlihat luas dan semua ruang yang dibutuhkan bisa dibuat. Misalnya, dengan cara meletakkan pintu di garis lurus sampai ke dinding pembatas rumah belakang. Jadi, ruangan dibuat pada sisi kanan dan kiri dari garis lurus. Ini juga memberi kesan yang tidak nyaman dan kurang sopan. Itulah berbagai tata letak pintu utama pembawa berkah menurut Islam. Sebagai Muslim, hendaknya mengikuti panduan yang tepat sehingga tidak salah
saat membuat desain rumah, apalagi pintu utama yang menjadi akses utama keluar dan masuk pintu. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.